Tapi kau tahu tak mantannya Al Ghazali yang diperbincangkan sama netizen Indonesia sebelum dia mau menikah sama Alisa Daguis? Waktu aku umur 3 tahun, aku ingat Al Ghazali ini pernah pacaran sama Marsha Arwan, Mbak Yu. Marsha Arwan tuh pernah pacaran juga tuh sama El Rumi. Tapi Al Ghazali dulu, Mbak Yu. Aku masih ingat betul tuh, Mbak Yu. Waktu itu aku masih umur 3 tahun, masih main comberan, ingus aku pun masih meleleh. Kau tahu tak, selain Marsha Arwan, Al Ghazali ini pernah pacaran sama Kesha Ratuliu. Oh, kalau itu nggak tahu, Mbak Yu. Soalnya waktu itu rumahku belum ada TV. Oh, kalau gitu video ini berubah aja judulnya, Mbak Yu, menjadi mantan-mantan Al Ghazali sebelum Al Ghazali menikah. Siap. Ini bukan pernikahannya Atta sama Aurel nih, Ce. Ini pernikahannya antara Al Ghazali sama Alisa Daguis. Alisa Daguis dengan Alisa Subandono ada hubungan darah tak, Mbak Yu? Adik-beradik tak dia orang? Kalau mantan Walid ada siapa aja, Mbak Yu? Kita nih sekarang cakap Al Ghazali, bukan Walid engkau nih. Kalau kayak gitu mantannya Adul ada berapa orang, Mbak Yu? Engkau nih, kalau gitu sekalian aja lah mantannya Komeng, kita cari tahu. Boleh juga kalau engkau ada datanya. Welcome to salurane Mbak Yu Seng Asli. Monggo rek. Yang viral di sosial media Indonesia yang banyak diperbincangkan sama netizen Indonesia sebelum Al Ghazali menikah di dunia nyata. Yang pertama nih, Ce, yang sering dibahas sama netizen Indonesia, kedatangan Ahmad Dhani ke rumah Maya Estianty gunanya untuk bertabayun, katanya supaya kalau pas nanti Alisa sama Al Ghazali menikah, mereka mau berdampingan di pelaminan. Tapi Maya Estianty menolak. Kenapa pula menolak, Mbak Yu? Engkau nak tanya aku nak tanya siapa? Tapi Al Ghazali ini anak pertama atau anak kedua, Mbak Yu? Dari pernikahan Ahmad Dhani dan Maya Estianty, mereka menghasilkan 3 orang anak, Ce. Al Ghazali inilah yang nomor pertama, nomor keduanya El Rumi, nomor ketiganya Dul Jailani. Tapi waktu pernikahannya Atta Halilintar dengan Aurel, Krisdayanti, Asanti dengan Anang, itu mereka kan bersanding bersama. Damai-damai aja di orang di pernikahan Atta dengan Aurel. Siap. Ini bukan pernikahannya Atta sama Aurel nih, Ce. Ini pernikahannya antara Al Ghazali sama Alisa Daguis. Alisa Daguis dengan Alisa Subandono ada hubungan darah tak, Mbak Yu? Adik-beradik tak dia orang? Jauh lah, Ce. Alisa Daguis ini keturunannya dia bukan orang Indonesia. Kalau Alisa Subandono ada keturunan Indonesia dua-duanya. Kalau Alisa tuh keluarganya campur. Tapi Alisa Daguis ini dia punya prestasi di dunia nyata, Mbak Yu, yang kalau dia pergi ke setiap podcast, Mbak Yu, pasti dia cakap macam nih. Prestasi apa, Ce? Jadi waktu umur Alisa Daguis ini masih belasan tahun, waktu itu dia pergi ke konsernya Justin Bieber. Nah, waktu itu Justin Bieber masih belasan tahun juga. Nah, dia itu kan rame tuh yang datang konsernya. Tapi Alisa Daguis ini menjadi salah satu perempuan yang dipanggil sama Justin Bieber naik ke panggung. Ngapain dia di panggung, Ce? Jadi favorit girlnya si Justin Bieber. Tapi kau tahu tak mantannya Al Ghazali yang diperbincangkan sama netizen Indonesia sebelum dia mau menikah sama Alisa Daguis? Waktu aku umur 3 tahun, aku ingat Al Ghazali ini pernah pacaran sama Marsha Arwan, Mbak Yu. Marsha Arwan tuh pernah pacaran juga tuh, Ce, sama El Rumi. Tapi Al Ghazali dulu, Mbak Yu. Aku masih ingat betul tuh, Mbak Yu. Waktu itu aku masih umur 3 tahun, masih main comberan, ingus aku pun masih meleleh. Kau tahu tak, selain Marsha Arwan, Al Ghazali ini pernah pacaran sama Kesha Ratuliu. Oh, kalau itu nggak tahu, Mbak Yu. Soalnya waktu itu rumahku belum ada TV. Oh, kalau gitu video ini berubah aja judulnya, Mbak Yu, menjadi mantan-mantan Al Ghazali sebelum Al Ghazali menikah. Tadi kan mantan Al Ghazali ada Kesha Ratuliu, Marsha Arwan. Nah, satu lagi nih, Ce, Citra Aulia Marwan. Itu salah satu mantannya Al Ghazali juga. Wah, itu aku tak pernah tahu tuh, Mbak Yu. Aku tak pernah ikutin Al Ghazali, aku ngikutinnya Komeng, Mbak Yu. Kok malah ngikutin Komeng pula nih, Ce? Lah, Komeng kan sering sama Dul, Mbak Yu. Itu Komeng dengan Adul, Ce. Kau nih. Ya kan Dul juga, Mbak Yu. Yang aku cakap nih Al Eldul. Yang kau cakap tuh Komeng sama Adul. Oh, beda ya, Mbak Yu ya. Kalau Al Ghazali yang aku cakap nih Al Eldul, Ce. Dulu tuh dia bersatu nih adik-beradik nih bikin grup namanya Laki-Laki. Nyanyinya tuh macam nih. Aku bukanlah Superman. Kalau Komeng dengan Adul tuh iklan Yamaha semakin di depan. Mantan Al Ghazali selanjutnya namanya Laura Muane. Berarti ada berapa tuh, Mbak Yu? Ada Marsha Arwan tadi, ada tuh Kesha Ratuliu, ada tuh siapa lagi tadi? 3, Citra Aulia Marwan, terus lagi Laura Muane, Ce. Berarti ada 4 tuh, Mbak Yu. Itu kan yang udah dipublikasi ke publik tuh, Ce. Udah ada 4. Selanjutnya nih, Ce, ada lagi satu lagi nih mantan Al Ghazali. Namanya Kaina Kamerun. Kalau Luna Maya tuh mantan Al Ghazali juga tak, Mbak Yu? Kalau itu aku tak tahu pula, Ce. Yang ada di catatan ini
ini nih cuma 5 mantan Al-Ghazali tadi itu aja lah, yang lain aku tak tahu. Kalau mantan Walid ada siapa aja Mbak Yu? Kita nih sekarang cakap Al-Ghazali, bukan Walid engkau nih. Kalau kayak gitu mantannya Adul ada berapa orang Mbak Yu? Engkau nih, kalau gitu sekalian aja lah mantannya Komeng kita cari tahu. Boleh juga kalau engkau ada datanya. Tapi kan ini mantan-mantan Al-Ghazali yang dipublikasi dan netizen tahu di dunia nyata. Tapi kalau menurut engkau nih Mbak Yu, engkau melihat Al-Ghazali ini selebritis sebagai apa Mbak Yu? Aku pernah lihat Al-Ghazali ini di beberapa film sama iklan nih, Ce. Aku justru tahu dia nih gara-gara dia nih anaknya Ahmad Dhani Mbak Yu. Sama dia nih abangnya Adul. Uhui. Ce, Adul nih kawannya Komeng. Kau nih aku dulu pernah nih, Ce, infrared dari kawan aku, lagunya Al-Ghazali. Apa judulnya Mbak Yu? Judulnya Bidadari, Ce. Al-Ghazali zaman infrared dah ada lagu Al-Ghazali kan abangnya Adul. Uhui. Aku dulu juga pernah nonton tuh film Al-Ghazali di TV Mbak Yu. Judulnya apa, Ce? Villa Berdarah. Bukan Yamaha semakin di depan. Itu Komeng Adul Mbak Yu. Habis itu film dia apa lagi? Pertama kali dia main film tuh Mbak Yu, masuk ke dunia acting itu di tahun 2010 Mbak Yu, dan itu judulnya Laskar Cilik. Oh, berarti waktu itu dia masih kecil, masih bocil. Aku belum lahir tuh Mbak Yu di dunia nyata. Jadi waktu itu kok di dunia maya? Film selanjutnya Where Is My Romeo. Oh, itu yang sama Raditya Dika Kalau Raditya Dika tuh itu Marmut Merah Jambu. Kalau film KKN tuh Al-Ghazali juga tak, Ce? Film agak lain yang ada Al-Ghazali. Yang mana, Ce? Yang jadi pocong tuh lah. Di tahun 2022 dia ada lagi main film series judulnya Virgin Mom. Buat korang yang tahu film-film ataupun lagu-lagunya Al-Ghazali, coba komen kat bawah. Kami dari tim di bawah Pokok Mengkudu mengucapkan selamat happy wedding kepada Al-Ghazali dengan Alisa Dagwe. Semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Barakallah. Weh, itu Komeng Adul Mbak Yu. Kalau ini Al-Eldul. Yamaha semakin di depan kan? Spontan. Episode sakdurunge. Hai warga Indonesia, jangan berharap sama Indonesia. Indonesia ini sekarang lagi gelap. Kabur aja dulu, ikut warga Jawa kerja di luar negara. Lah engkau nih cakap warga Jawa kerja di luar negara, engkau sendiri warga Jawa nih tak ada pergi ke luar negara. Aku warga Jawa yang jagain Indonesia di dunia nyata. Kalau semua orang Jawa ke luar negara, siapa yang mau jaga Indonesia? Hati kau Mbak Yu, nanti kalau kau beras habis kau joget set bor, beras habis bor. Live solusi. Wadidaw. Wadidaw. Kuliah mahal-mahal, syaratnya masuk kerjanya nggak masuk akal, kata Arif Ferdian. Iya, syaratnya kalau kerja di luar negara itu mau bekerja dan mampu bekerja. Contohlah orang Jawa di dunia nyata. Bubar aja lah nih negara, kata Said. Jangan bubarkan negara. Sebentar lagi warga Jawa mau menguasai Jepang sama Korea. Iya betul juga tuh Mbak Yu, karena dekat Indonesia nih, beberapa daerah yang ada di Indonesia baru mengajukan untuk menjadi daerah istimewa di Indonesia. Istimewa apa toh beda kalau lapangan pekerjaan aja nggak ada. Iya Mbak Yu, bagus ikut warga Jawa tuh kuasai Jepang dan Korea. Tahun 2999 warga Jawa akan menguasai Jepang dan Korea. Kau masih hidup tak tuh Mbak Yu? Buat sampean yang nonton video ini di tahun 2999, bener gak kalau warga Jawa sudah menguasai Jepang dan Korea? Kalau iya, komen di bawah. Pembicara dapat beasiswa S2 enggak, kata Backyard. Kalau mau cari beasiswa pergi ke Malaysia beda. Oh bukan ke Brunei Darussalam Mbak Yu? Tergantung beda. Engkau mau ngambil jurusan apa, ke S2-nya nanti beda. Nggak ada lagi nih. Udah nggak ada lagi yang komen nih beda. Oh ya udah kalau gitu ikut aja warga Jawa menguasai Jepang sama Korea.